Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fikri. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang WebGIS, penyebaran COVID-19 atau perkembangan COVID-19. Nah, pada video tutorial kali ini saya akan memberikan pemetaan secara global atau menambahkan pemetaan secara global pada tampilan kita. Nah, jadi pemetaan secara global itu saya akan membuat peta dan di dalam peta tersebut terdapat marker atau titik-titik dari berbagai negara dan marker tersebut terdapat informasi seperti berapa jumlah positif, meninggal, sembuh dan sebagainya. Langsung saja kita akan masuk ke prakteknya. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu local server kita, Apache dan juga MySQL. Kemudian kita akan masuk ke localhost, masuk ke folder kita ya, langsung saja. Oh ya, buat informasi untuk website Kawal Corona saat ini sedang gangguan atau error ya. Jadi kita tidak bisa mengambil API dari Kawal Corona. Cuman saya sudah menyiapkan di sini API Kawal Corona, sudah saya salin dan saya copy di sini ya. Nah, langsung saja kita akan masuk ke prakteknya. Di sini saya sudah membuat kemarin ada panel home dan juga global ya. Terakhir kemarin sampai panel global. Di sini saya akan menambahkan satu panel lagi. Di sini ada yang namanya panel pemetaan ya, nanti di sebelah sini ya. Langsung masuk ke prakteknya saja. Kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini ada yang namanya application, kemudian masuk ke controllers. Di sini ada yang namanya home ya. Nah, kemudian pertama-tama kita akan menambahkan panelnya terlebih dahulu ya di sebelah sini. Untuk panelnya itu terdapat di bagian views, kemudian bagian VNAV ya, VNAV. Nah, di bagian atas di sini kita salin atau kita copy saja. Kita letakkan di bawahnya. Nah, untuk yang global kita ganti dengan pemetaan. Kemudian untuk direktorinya kita ganti juga, di sini ada yang namanya pemetaan ya. Kita simpan. Kemudian coba kita cek terlebih dahulu apakah panel pemetaan sudah muncul atau belum. Harusnya dia akan muncul di sebelah sini ya, di samping global. Nah, di sini sudah muncul pemetaan. Sekarang ini kita konfigurasi lagi untuk panel pemetaannya. Kita akan masuk ke bagian controllers, kemudian home. Nah, di sini kita akan menambahkan satu public function, yaitu public function punya pemetaan ya. Berada di bawah sini, langsung saja. Kita akan buat yang namanya public function pemetaan ya, pemetaan. Nah, di sini kita copy saja dari yang functionnya global, dari sini sampai dengan sini ya. Kita copy, kita masukkan ke dalam sini. Nah, mungkin yang dari sini, dari global sampai dengan meninggal, kita hapus saja. Coba kita hapus, kemudian ini kita rapikan dulu ya, kita rapikan. Di sini untuk V globalnya kita ganti dengan V pemetaan ya, V pemetaan. Nah, kemudian coba kita simpan dulu untuk perkembangan COVID-19 secara global, ini tetap saja. Kemudian kita akan langsung menampilkan petanya ya. Untuk petanya kita akan ngambil dari JavaScript, dari website juga. Kita buka browser, kita cari di sini ada yang namanya Leaflet ya. Leaflet. Nah, di paling atas ini ada Leaflet. Kita masuk ke bagian Leaflet. Kemudian ada di bagian download. Nah, di sini ada yang namanya using a hosted version of Leaflet. Nah, di bagian sini ada yang namanya sintaksnya dari Leaflet. Kita copy saja atau kita salin, kita copy. Kemudian kita masuk ke text editor lagi. Kita masuk ke bagian layout, kemudian vhead ya, vhead. Nah, kita pastekan di bagian bawah sini, di atas head ya. Kita pastekan di atas head, kita paste, kemudian kita rapikan. Sebelumnya coba kita simpan, kita cek terlebih dahulu ya untuk browser kita apakah ada error atau tidak. Ditunggu saja. Nah, coba kita masuk ke pemetaan. Nah, di sini masih unable to load the request. Oh iya, untuk file V pemetaan masih belum kita buat ya. Kita masuk ke text editor lagi. Text editor, kemudian kita lanjut dulu mungkin di bagian leaflet. Kita di sini ada yang namanya tutorial ya. Tutorial. Nah, di sini ada yang namanya leaflet quick start guide. Nah, kita klik saja. Nah, kemudian kita masuk di sini ada yang namanya see this example stand alone. Kita oke. Nah, di sini kita klik kanan ya, seperti biasa klik kanan, kemudian lihat sumber halaman. Di sini ada baris ke-22 ya. 22 ini kita copy dulu ya. Kita copy atau kita salin. Nah,
kemudian kita harus membuat yang namanya v pemetaan ya. Soalnya di sini errornya karena dia tidak bisa mengakses file yang namanya v pemetaan. Kita buat terlebih dahulu. Di sini kita membuat di dalam folder views ya, jangan di dalam folder layout. Kita membuat di dalam folder views, klik kanan, kemudian new file. Kita buat yang namanya v pemetaan.php ya, enter. Kemudian kita masukkan sintaksnya ke dalam sini, kemudian kita simpan ya. Nah, setelah kita simpan, kita copy lagi ya di bagian sumber halamannya. Nah, di bagian sini, di sini kita masuk ke baris 25 ya, di sebelah sini. Nah, ini kita copy baris 25, sebentar, baris 25 sampai dengan sampai dengan sini ya. Dari baris 25 sampai dengan baris 35 kita copy. Kita masuk ke text editor, kita pastekan di v pemetaan ya. Bentar, di bawah sini. Oh ya, sebelumnya kita bikin script terlebih dahulu. Script ya. Bentar. Kita bikin script, enter. Nah, kita masukkan di dalam sini ya, kita paste, coba kita simpan, kita cek terlebih dahulu apakah ada error. Nah, di sini sudah muncul peta yang kita inginkan, sudah masuk di sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke text editor lagi. Kita akan mungkin coba ganti dulu ya untuk ukuran petanya. Coba kita ganti dulu, akan kita perbesar sampai ujung sini. Nah, di sini kita hapus saja. Di sini ada yang namanya width ya. Yang ini coba kita hapus. Nah, di sini coba kita simpan, kita cek lagi. Nah, di sini sudah besar ya untuk ukuran peta kita ya. Nah, kemudian kita akan lanjut, kita akan edit peta ini sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, kita masuk ke text editor lagi. Nah, kemudian yang ini max zoom mungkin kita hapus saja ya. Max zoom-nya kita hapus. Kita rapikan, kita simpan ya. Kita coba cek dulu. Oke. Kita lanjut, di sini ada yang namanya title size yang ini coba kita hapus ya. Yang ini kita hapus. Nah, kemudian kita simpan. Nah, dia akan tampil seperti ini ya. Jadi dia tidak memperbesar, jadi dia akan tampil seperti ini. Nah, kemudian di sini ada yang namanya set view ya. Set view-nya ini kita ganti saja. Di sini kita ganti dengan 0. Kemudian di sini kita ganti dengan 0 juga. Di sini mungkin kita isi dengan 2 ya. 2 saja. Coba kita simpan, kita cek dulu apakah ada error ya. Nah, seperti ini dia akan tampilnya. Kemudian kita lanjut lagi, kita ubah untuk temanya. Sebentar kita ubah ya. Di sini sebentar, ini benar aja v10. Kemudian ininya straight-nya kita ganti dengan dark. Kita simpan, kita cek terlebih dahulu. Nah, dia sudah berubah ya. Kemudian lanjut kita akan membuat mark atau titik-titik pada map berikut berdasarkan negara, dan juga nanti kita akan membuat informasinya berdasarkan mark tersebut ya. Kita masuk ke view source code di sebelah sini. Nah, kita akan copy marker atau baris ke-37. Nah, yang ini kita copy dulu, kita copy satu-satu ya. Nah, kita akan pastekan di bawah sebelah sini. Add to my note, coba kita enter dulu, kita paste di sebelah sini ya, kita paste, kita simpan, coba kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul ya, tapi tidak semua, cuman sudah ada muncul satu. Nah, sekarang kita akan membuat beberapa titik ya, atau looping. Kita akan memunculkan titik-titik lainnya. Caranya kita akan masuk ke bagian text editor lagi. Nah, di sini coba kita close dulu ya. Kita close. Di sini ada yang namanya file folder controllers dan home.php. Nah, kita akan membuat looping di dalam function pemetaan ya. Nah, di function pemetaan ini kita tambahkan. Di sini kita ambil saja dari ini ya. Variabel $global. Variabel global maksud saya kita tambahkan itu di atas ini ya. Di atas ini sebentar. Tambahkan, kemudian untuk globalnya ini coba kita ganti jadi lokasi, ini tetap saja, kemudian di bawah title ini kita tambahkan ya, berarti ya di sini ada yang namanya lokasi, kemudian kita tambahkan variabel
variabel dari lokasi ya, lokasi, kemudian koma, kemudian coba kita simpan ya, kita simpan. Kemudian kita akan masuk ke dalam folder views, kemudian kita akan masuk ke view pemetaan ya. Nah, di bagian view pemetaan ini kita rubah juga ya, sekaligus ya. Kita rubah, kita tambahkan ya. Di sini ada yang namanya, di sini kita tambahkan sintaks baru ya, sintaks baru. Kita bikin PHP ya, PHP, kemudian kita enter. Sebentar. PHP ya, kita enter dulu for each. Kita tambahkan sintaks baru for each ya. Nah, di sini variabelnya kita rubah, di sini variabel lokasi. Kemudian ASCII value. Oke. Di sini kita tutup dulu ya, kita tutup. Kemudian sebentar, ini kita masukkan di dalam sini ya, dalam sini. Nah, di sini ada yang namanya L marker. Ini kita hapus dulu L marker, kemudian di sini kita ganti ya. Untuk di dalam sini coba kita ganti dulu. Di sini ada yang namanya, kita bikin sintaks dulu ya. Bikin sintaks ini sama dengan variabel value, kemudian di sini kita masukkan atribut ya, atribut. Nah, untuk atribut ini dia ngambil dari yang namanya website Kawal Corona. Nah, berhubung Kawal Corona sedang gangguan atau sibuk atau error, saya sudah copy, di sini ada di Notepad. Di sini ada yang namanya atribut ya. Nah, atribut ini dia ngambil dari API-nya Kawal Corona. Ini kita copy saja. Kita copy, kita masukkan ke dalam sini ya. Kita paste. Nah, di sini ada yang namanya attributes. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada yang namanya latitude ya, latitude. Kemudian di sini coba kita tutup dulu ya. Kita tutup sebentar, di sini kita tutup. Kita tutup. Kemudian di sini kita kasih koma. Kita kasih sintaks PHP lagi. Ya, ini sama dengan base URL, bukan base URL tapi base itu ya, variable value. Kemudian kita tambahkan di sini ada yang namanya attributes. Kita salin, kita masukkan ke attributes lagi ya. Jangan lupa ditambahkan petiknya, attributes. Kemudian di sini kita tambahkan satu lagi, longitude ya, long underscore. Kemudian di sini jangan lupa kita tutup functionnya ya, kita tutup. Kemudian setelah ditutup, kita coba save dulu ya. Coba kita simpan dulu apakah ada error. Oh ya, di sini harusnya kita tutup dulu ya sebentar. Ya, kita lanjut teman-teman. Tadi ada kesalahan coding. Nah, untuk codingnya seperti ini. Nah, ini ada L marker, value, attributes, latitude, longitude, dan sebagainya. Sekarang coba kita cek ya. Di bagian sini kita refresh. Nah, di sini sudah muncul ya untuk titik-titiknya. Nah, jadi ini berdasarkan server. Nah, sekarang kita akan memasukkan atribut negaranya di bagian marker sebelah sini. Ini akan kita masukkan. Kita akan masuk ke bagian text editor lagi. Nah, di sebelah sini kita akan masuk ke bagian, sebentar ya, L marker. Oh ya, coba kita copy dulu di bagian sumber halamannya. Di sebelah sini kita akan mengambil dari sini dulu. Nah, di sini ada yang namanya di baris ke 38. Nah, bind pop up ya. Ini kita copy.
kita salin, kita masukkan ke text editor. Nah, kemudian kita pastekan di bawah sini ya. Kita paste, coba kita simpan dulu. Sebentar, yang ini coba kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Coba kita simpan. Kita rapikan ya. Simpan. Coba kita cek dulu. Nah, ini sudah benar ya. Coba kita masuk ke text editor lagi. Selanjutnya kita akan menampilkan informasi ya, informasi negara, positif, sembuh, dan meninggal. Nah, caranya kita akan edit di bind pop-up-nya. Di sini kita kasih kurung, kemudian kita masukkan di sini negara, titik, kemudian kita masukkan sintaksnya ya. Kita masukkan sintaks sama dengan variabel value. Kita masukkan value ya, bentar, value nah seperti ini value, kemudian kita masukkan atribut ya, atributnya sama, ini dia ngambil dari server kawal corona, kita masukkan saja atribut, kemudian di sini kita tambahkan lagi ada yang namanya country region ya. Nah, untuk country region tuh dia ngambil dari kawal corona juga. Nah, di sebelah sini kita copy saja, kita salin, kita masukkan ke dalam sini. Agar tidak ada kesalahan, kita salin saja ya. Nah, kita salin, di sini ada country region, kemudian di sini kita tutup. Nah, kemudian kita rapikan saja ya, sebentar. Coba kita rapikan. Di sebelah sini, sebentar. Di sini langsung saja coba kita tambahkan ini ya, BR. Kemudian kita tambahkan lagi, B. Di sini juga kita tambahkan ya. Langsung kita enter. Di sini negara sudah, setelah negara kita tambah ya. Kita tambah. Nah, karena ada kesalahan sedikit, berikut untuk sintaksnya. Nah, di sini saya sudah memasukkan coding ataupun sintaks. Nah, di sini ada yang namanya negara, attributes yang diambil dari server, kemudian country region juga diambil dari server. Dan di sini ada positif, attributes diambil dari server, confirm juga diambil dari server. Di sini ada yang namanya keterangan sembuh, untuk attributesnya kita ambil dari server, recovered-nya juga kita ambil dari server. Yang terakhir ada keterangan meninggal, di situ attributes kita ambil dari server, dates-nya juga kita ambil dari server. Nah, untuk tampilan akhirnya akan seperti ini. Nah, di sebelah sini coba kita refresh dulu. Nah, untuk marker setelah selesai kita coding, apabila kita tekan atau kita pencet, itu akan muncul keterangan nama negara, positif, sembuh, dan meninggal itu berdasarkan dari server kawalnya corona. Nah, kemudian begitu juga dengan marker-marker yang lain menyesuaikan dengan negaranya masing-masing ya. Nah, sampai di sini dulu untuk tutorial terakhir, kita sampai marker dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.